kami di ibadah online Gereja Penyebaran Injil Majalengka. Saya yakin dan percaya dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, senantiasa dalam kasih dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Mari pastikan saat ini kita boleh merasakan hadirat Tuhan, kita benar-benar merasakan lawatan Tuhan. Haleluya Tuhan, Engkau menguduskan layakan setiap pribadi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Amin. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saat ini kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian ini dengan sungguh. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan-Mu indah, rancangan indahmu terjadi di hidupku.
Puji nama Tuhan, kita akan bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan, sebab Dia baik. Amin. Haleluya. Kasih setianya tidak berkesudahan. Amin. Yes. Haleluya.
setianya, kasih setianya. Na 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 na, 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 na 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 na. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita, amin. Dan hanya di dalamnya kita tetap merasakan aman dan tenang, amin. Sebab firman Tuhan pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan-jalan kita. Haleluya. Yes. Kami mau terbang bersamamu Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Kau firman-Mu yang menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Kau firman-Mu yang menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Kau firman-Mu yang menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kita aman bersama Tuhan saja, amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan hatimu, buka hatimu untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Kita akan mengangkat pujian sungguh indah. Pujian ini akan dibawakan oleh Angel. Mari kita renungkan, kita dengarkan dengan baik. Haleluya. Haleluya Bapa. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh
hambanya yang membawakan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 13 September 2020, kami boleh berbakti kepada Tuhan. Kami sudah memuji nama Tuhan. Biarlah Tuhan menerima puji-pujian kami yang keluar dari hati kami yang sangat mencintai Tuhan Yesus. Dan sebentar kami mau mendengar firman-Mu, urapi hamba-Mu dan urapi kami sekalian yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya, Helena, ada sebagaimana ada, karena ada dua laki-laki pria hebat yang memengaruhi hidup saya, yaitu ayahku dan suamiku. Keduanya punya tanggal lahir yang sama, yaitu hari ini, 13 September. Ayahku yang dikenal dengan sebutan panggilan akrabnya Om Tan, jikalau masih hidup, dia akan berusia 94 tahun hari ini. Dan suamiku Meyer Siahaan, jikalau ia masih hidup, akan berusia 75 tahun, seperti halnya tahun dari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, maka karena tanggal ini dan kedua pria hebat ini yang memengaruhi hidup saya, maka khotbah ini akan diberi judul Lasting Legacy Pria. Artinya warisan kekal yang diberikan kepada pria-prianya Allah. Pria dewasa rata-rata menghabiskan waktu 8 sampai 8,5 jam setiap hari di tempat kerja. Lebih banyak dibandingkan perempuan yang hanya 7 sampai 8 jam. Memang peran pria yang sudah lama seperti ini ditetapkan oleh Allah pada saat penciptaan. Di dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Inilah ditulis oleh firman Tuhan bahwa sejak diciptakan, pria adalah pencari nafkah seutama bagi keluarganya. Dan hal ini tidak berubah walaupun pria sudah jatuh ke dalam dosa. Bahkan ada penegasan-penegasan yang lebih eksplisit di dalam Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai yang ke-19. Lalu firman Allah kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Itu sudah menjadi pola ilahi dan kita tidak bisa menghindar dari semua itu. Sementara para wanita rata-rata menggunakan waktu melakukan pekerjaan rumah 3 kali lebih banyak dibanding pria. Namun gara-gara adanya pergerakan yang dikenal dengan sebutan Women Liberal Movement, pergerakan ini mendorong banyak wanita akhirnya bekerja, menghabiskan waktu di tempat kerja, tidak lagi menghabiskan waktunya di rumah tangga,
dan mempunyai tanggung jawab mengasuh anak-anak. Akhirnya, pengabaian urusan rumah tangga dan anak-anak oleh wanita karir mungkin karena kelelahan bekerja. Dan apa yang terjadi dengan pergerakan Women's Sleep ini sudah merubah pola ilahi yang ditetapkan oleh Tuhan sejak awal penciptaan. Zaman sekarang memang banyak kebutuhan. Hanya suami bekerja rasanya kurang cukup income atau uang yang dibawa pulang ke rumah. Akhirnya bermunculanlah perempuan-perempuan yang biasa kita kenal dengan housewife kini bekerja. Dan sebaliknya, kadang-kadang karena housewife ini bekerja dan gajinya lebih besar dibawa pulang daripada suami-suami mereka yang bekerja, akhirnya ditukar. Kita mengenal sekarang istilah house husband, yaitu suami yang kerja di rumah karena gaji istri-istri yang kerja di luar sana lebih cukup, bahkan berlebih untuk satu keluarga. Adalah pola ilahi bahwasanya perempuan itu lebih banyak waktu dan lebih lama untuk tidur dibanding pria. Tapi gara-gara kelelahan bekerja di luar dan sebagainya, kini yang terjadi perempuan kekurangan waktu tidur. Karena perempuan kekurangan waktu tidur, hal ini akan memunculkan berbagai gangguan kesehatan fisik, baik secara mental ataupun secara fisik bagi orang yang mengalaminya. Secara umum, pria menikmati waktu santai lebih lama dari wanita. Kenapa demikian? Sebab pria tidak dituntut atau menuntut dirinya dengan peran ganda, seperti halnya wanita karir. Dia bekerja di luar, di kantor, dia juga harus bekerja di rumah tangganya. Oleh sebab itu, marilah kaum pria dan kaum perempuannya Allah, kembalilah kepada kitrah, kembalilah kepada peran utama sebagaimana Allah sudah menetapkan. Betul, Allah menghendaki manusia hidup berpasangan dalam ikatan pernikahan. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Setiap pria dipanggil untuk menjalani hidup kekudusan. Di dalam 1 Korintus 7 pasalnya yang kedua, di situ ditulis sedemikian rupa. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Setiap pria dipanggil untuk menjalani hidup kekudusan. Ikatan pernikahan adalah sarana yang Tuhan tetapkan agar pria tetap hidup dalam kekudusan, baik secara seksual dan kekudusan dalam segala aspek kehidupan. Hakikat seorang pria di dalam Yesaya 35 ayat yang ke-8, firman Tuhan, "Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya." Sekali lagi, ketika kita mengatakan kata kudus, seringkali yang ada di kepala kita konotasinya tidak kudus itu berhubungan dengan moral. Hidup tidak kudus itu selalu konotasinya berhubungan dengan seksual, tetapi tidak demikian. Yang disebut jalan kudus, segala sesuatunya harus kudus. Ya, contoh orang-orang yang bekerja di pembukuan,
kuduslah dengan segala sesuatu laporan keuangan. Saya suka mendengar ada beberapa buku yang dibuat oleh orang-orang tertentu dalam hal laporan keuangan. Kalau urusan pajak, laporannya beda. Kalau untuk urusan yang sebenarnya, laporan keuangannya beda dan sebagainya. Itu harus kudus seharusnya. Juga ketika kita bekerja di bidang-bidang yang lain, harus kudus. Tidak boleh ada apa-apa yang menyimpang dari yang seharusnya. Nah, itu yang Allah kehendaki. Sekali lagi di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah itu kudus adanya, maka laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Allah menjadi kudus adanya. Ada 3 elemen yang mengarah kepada karakteristik pria. Pria itu kuat, identik dengan kuat. Bahkan emosionalnya saja keras, tegar. Dan pria itu juga berani. Ya. Jadi kalau ada apa-apa, ketakutan yang melanda, lebih cenderung kaum perempuan takut, tapi pria tidak boleh menunjukkan ketakutan. Itulah pria. Dan juga pria ini dalam kekuatannya, dia itu percaya diri dan rasional, ya, otaknya jalan. Karakteristik yang kedua dari pria tentang hormat. Pria rata-rata tahu tugas. Pria kebanyakan mau kalau dia punya tugas daripada nganggur diam. Pria juga punya karakteristik setia, bertanggung jawab, integritas, tidak egois mikirin diri sendiri. Pria juga punya belas kasihan dan aktivitas secara umum. Karakteristik yang ketiga dari pria dalam hal bertindak. Ya, betul. Pria dalam hal bertindak ada ada jiwa bersaing. Ada jiwa untuk bertanding dengan yang lain. Dan juga pria ini dalam tindakannya punya ambisi. Tanpa dorongan ambisi, ya biasa-biasa saja. Dan pria juga punya berani mengambil risiko, risk taking. Pria juga akan menjadi agen. Kalau ada perubahan di sana, dia akan di sono sebagai agen perubahan. Kalau ada inovasi di sono, pria ada di situ sebagai agen, sebagai inovator dan sebagainya. Nah, kita juga tahu bahwa ada 2 kondisi dari pria ini tentang maskulinitas. Ada yang hypomasculinity, suatu kondisi pria yang kurang menunjukkan karakteristiknya sebagai pria. Tanda-tandanya lemah. Emosinya rapuh. Ketakutannya berlebihan. Nanti ada kecoa saja udah takut, udah lari duluan. Bagaimana kalau ada ular, begitu ya. Lalu dia bergantung entah kepada orang tua atau kepada orang lain. Dan dia juga tidak rasional. Ada kondisi juga yang kurang menunjukkan karakteristiknya sebagai pria, yaitu dia biasanya punya 2 perasaan yang saling bertentangan di dalam dirinya. Pria yang sedemikian juga tidak dapat dipercaya. Pria yang seperti ini juga
tidak bisa menyatakan pendapat. Dan pria yang sedemikian juga tidak bertanggung jawab. Lalu satu lagi, kondisi pria yang kurang menunjukkan karakteristiknya, yaitu inactivity. Ini kebalikan daripada orang yang aktif bergiat ya. Dia itu lesu, lemah, lunglai secara tubuh. Apalagi kalau diajak rapat, sepertinya dia tidak pernah mengeluarkan pendapat. Dan juga ada cenderung orang pria seperti ini yaitu ketundukan. Biasanya pria jarang mau tunduk ya. Dia selalu mau jadi yang di atas atau bos. Dan juga complacency ini udah apa ya namanya, stagnan. Udah mau tidur aja. Oke. Sebaliknya ada yang disebut dengan hypermasculinity. Suatu kondisi seorang pria berlebihan dalam menunjukkan karakteristiknya sebagai pria. Tanda-tandanya seperti ini, dingin, bahkan sepertinya tidak ada rasa takut sama sekali. Berikutnya dia akan menganggap segala sesuatu itu sia-sia. Apa yang dia kerjakan sia-sia. Lalu dia akan menunjukkan keangkuhannya, kesombongannya. Dia orang yang selfish, egosentris. Dia orang yang manipulator. Dan juga dia seringkali kurang conscience ya. Kurang conscience ke situ. Dan pria seperti ini juga kasar, kejam, hostile, violence. Wow. Dan agresifnya hiper begitu. Oke. Nah, itulah pria. Jadi terlalu kuat ya jangan, terlalu lembek juga tidak. Tapi pas seperti yang Tuhan kehendaki. Pria ada area fisiknya, ada area psikologis, ada area sosial, dan ada area spiritual. Area fisik pria adalah melindungi istrinya dan anak-anaknya. Area psikologis pria memenuhi kebutuhan pengalaman secara psikologis dalam kehidupan suami istri dan juga terhadap anak-anak. Area sosial pria dicontohkan dengan Lot, keponakan dari Abraham. Lot gagal memberikan perlindungan sosial bagi istri dan kedua anak perempuannya. Bisa dibaca di dalam kitab Kejadian pasal 13. Dan 1 Korintus 15 ayat 33 ditulis seperti ini. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita tahu Abraham dengan Lot kaya ternak, kaya hamba sahaya, sampai tanah tempat mereka kasih makan ternak-ternak mereka tidak cukup untuk berdua keluarga ini. Akhirnya mereka pisah. Silakan Lot, kata Abraham, pilih. Engkau pilih ke kiri, aku ke kanan. Akhirnya Lot memilih tinggal di Sodom dan Gomora. Abraham tetap tinggal di tanah Kanaan. Nah, kita tahu ceritanya apa yang terjadi di dalam Kejadian pasal 13 itu. Akhirnya Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Dan ayat tadi 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Itulah area sosial pria. Area spiritual pria harusnya menjadi pelindung kehidupan kerohanian istri dan anak-anak. Sebab peran pria di sini di dalam spiritual keluarganya adalah sebagai prophet atau nabi dan priest atau imam. Ini terdapat di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Bahkan Yosua pada akhir dari pelayanannya menggantikan Musa, dia berkata, "Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Jadi seorang pria diciptakan Tuhan. Pria harus
memenuhi keempat area ini. Itulah yang Tuhan kehendaki. Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Inilah peran maskulin pria. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Kemudian di dalam Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Dan satu lagi di dalam Amsal pasal 22 ayat yang pertama. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada emas perak. Hendaklah kiranya pria-prianya Allah memegang peran di area fisik, psikologis, sosial, dan spiritual seperti yang Tuhan kehendaki. Karena pria-prianya Tuhan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Engkau punya 5 peran. Yang pertama, provider. Pria, penyedia keluarga secara jasmani dan rohani. Yang kedua, protektor. Pria menjadi pelindung baik secara fisik maupun secara rohani bagi istri dan anak-anak. 3, progenitor. Pria, pelanjut keturunan. Engkau akan melahirkan keturunan ilahi. 4, prophet, nabi. Prianya Allah menjaga orang-orang yang segambar dan serupa dengan Allah, yaitu istri dan anak-anakmu. Menjaganya secara fisik maupun secara rohani. Dan yang kelima, priest. Pria-prianya Allah adalah imam. Imam bagi keluarganya, bagi istri dan anak-anaknya. Imam yang dimaksud, pria-prianya Allah jadi mediator, jadi pendoa antara Allah Bapa dengan istri dan anak-anaknya. Dia menjadi penghubung. Wow, dahsyat sekali. Kalau saja kelima hal ini diperankan dengan baik oleh pria-prianya Allah, saya yakin dan percaya gereja Tuhan akan dipenuhi oleh pria-pria yang berbakti bersama-sama dengan keluarga seutuhnya. Rata-rata di dunia, bukan saja di Indonesia, di luar negeri pun, gereja lebih banyak dipenuhi oleh perempuan-perempuan. Kemana pria-prianya? Kalau saja pria-prianya Allah berperan seperti yang tadi saya sebutkan kelima hal ini, yaitu penyedia, pelindung, pelanjut keturunan, penjaga, dan penghubung, saya yakin pria-prianya Allah akan mengangkat tangan memuji Tuhan, dan dunia ini akan lebih cepat lagi untuk diselamatkan seluruhnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak lagi ayat-ayat di Alkitab yang menunjukkan bagaimana pria harus berperan dan bagaimana wanita juga harus berperan. Ada saya dengar seseorang, dia perempuan, cantik, manis, punya anak, punya suami. Bahkan dia punya pekerjaan yang sangat bagus, yaitu perawat. Dan dia tinggal menjadi perawat ini bukan di kampung halamannya, tapi di luar negeri, di Papua New Guinea. Namun sekali waktu dia pernah berkata kepada saya seperti ini, aku sebetulnya lebih suka jadi laki-laki dilahirkan. Hah? Saya kaget.
Kenapa? Kenapa sampai begitu? Aku gak suka katanya jadi perempuan. Dia feminin kok, dia oke, suaranya feminin, tindak tanduknya seperti yang seharusnya seorang feminin, tapi gak tahu ada apa di kepalanya begitu ya. Nah, maka saya melihat di sini bahwasanya khususnya lasting legacy, warisan kekal, warisan abadi yang ditinggalkan oleh pria-prianya Allah kepada anak-anak ada di dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Dan saya simpulkan seperti ini. 3 hal warisan abadi yang ditinggalkan oleh pria-prianya Allah kepada anak-anaknya. 1. Born again. Harus lahir baru setiap keluarga pria-prianya Allah ini. Seisi rumah, seutuhnya keluarga. Adapun extended family tinggal di situ bukan sekedar papa, mama, anak-anak, tapi ada opung, ada namboru, ada engkong, ada emak, semua ikut situ, seisi rumah. Dicontohkan oleh kepala penjara yang di Filipi. Ya, dia dibaptis dan dia minta seisi rumahnya juga percaya Yesus. Seisi rumah, household. Dan lasting legacy yang ditinggalkan oleh pria-prianya Allah kepada anak-anak, yaitu bahwasanya pria-pria ini harus mengusahakan untuk bisa menemukan panggilan anak-anaknya. An effort to find their calling. Bapak-bapak, engkau punya anak-anak. Pastikan engkau berusaha agar supaya anak-anakmu juga bisa menemukan panggilannya. Contoh, bapak sekarang udah jadi hamba Tuhan. Tidak harus anakmu juga jadi hamba Tuhan. Tapi engkau harus berusaha sambil berdoa untuk supaya anak-anakmu juga menerima panggilan Tuhan. Mau jadi apa besarnya? Dan yang ketiga, warisan abadi yang ditinggalkan oleh pria-prianya Allah kepada anak-anaknya, yaitu prepare to enter into marriage. Bapak-bapak harus mempersiapkan anak-anakmu untuk masuk ke dalam perkawinan. Contoh, Abraham sudah tua. Dia menyuruh hambanya bernama Eliezer, tolong carikan aku seorang istri untuk putraku Ishak. Dan kita sudah tahu ceritanya bagaimana Tuhan menyertai dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi ada 3 hal ini warisan abadi yang harus dilakukan oleh pria-prianya Allah, yaitu agar seisi rumah tanggamu lahir baru. Agar supaya bapak-bapak berusaha untuk anak-anakmu bisa menemukan panggilannya, dan juga persiapkan anak-anakmu untuk memasuki pernikahan. Marilah kita semua, wahai para gune perempuan, ingat kodratmu. Firman Tuhan berkata, tidak lebih, tidak kurang, engkau hanyalah seorang penolong yang sepadan bagi suamimu, bukan suami orang lain. Dan engkau, wahai para android, para pria-pria, takutlah akan Tuhan. Jadilah raja dalam istana keluarga bagi istri dan anak-anakmu. Ini pola ilahi. Ini yang Tuhan turunkan sejak penciptaan. Tidak bisa diganggu-gugat oleh manusia. Itu sebabnya mari kalau kita sudah mendengar firman Tuhan, kita juga akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bagi yang laki-laki, jadilah seperti laki-lakinya Tuhan. Bagi yang perempuan, jadilah seperti perempuan, yaitu penolong yang sepadan bagi suamimu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Suatu ayat yang kedengarannya sederhana,
Namun ketika dilakukan tidak semudah itu. Kadangkala kami yang laki-laki lelah, capek bekerja menjadi prianya Allah. Sehingga kami lebih mau santai. Kami lebih mau berleha-leha. Dan sebaliknya kami yang perempuan mungkin karena tidak sabar melihat para laki-laki yang menjadi lemah gemulai atau laki-laki tidak bersemangat bekerja keras mencari nafkah untuk keluarga, maka mau tidak mau kami yang perempuan merasa diri untuk tidak sabar dan inginnya cepat-cepat berlari. Kami juga bisa menjadi seperti laki-laki. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami ternyata menyimpang dari pola Allah, dari pola Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah sendiri sejak penciptaan. Memang tidak mudah, namun bersama-sama dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, bukan saja di soal-soal kerohanian, tetapi di soal-soal kehidupan hari-hari, di soal-soal keberadaan kami, yang pria ya pria, yang perempuan ya perempuan. Kami tidak ada keinginan untuk menjadi yang bukan sudah tetapkan dalam diri kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah benar-benar kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, agar supaya ya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan di dalam keberadaan kami. Yang pria tetap pria, sesuai dengan yang Tuhan mau, sehingga dunia boleh melihat dan mereka akan mencontoh. Banyak pria-pria di dunia ini, namun lihatlah pria-prianya Allah. Keberadaan COVID-19, apapun masalah di dunia sama, namun pria-prianya Allah menghadapi situasi dan kondisi yang sama, tapi beda outcome-nya, beda hasilnya, karena mereka adalah pria-prianya Allah yang mengikuti pola Allah sejak penciptaan, tidak menyimpang dari firman dan fungsi peran yang dimainkannya sesuai dengan yang harusnya dilakukan oleh pria-prianya Allah. Begitu pula dengan wanita-wanitanya Allah. Ya Tuhan, biarlah kami mengikuti pola ilahi. Nanti bulan depan akan ada pola ilahi bagaimana seharusnya seorang perempuannya Allah. Terima kasih Bapa dalam surga, memberkati jemaat GPI Majalengka atau siapa saja yang mendengar firman Tuhan ini. Memberkati ya Tuhan, agar supaya keberadaan kami di atas muka bumi ini betul-betul menjadi saksi Kristus, menjadi garam dunia, menjadi terang dunia. Dan kami akan lakukan itu terus sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang di awan-awan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah memperalaskan doa ini. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Minggu 13 September 2020. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami, Jemaat GPI Majalengka, sesuai dengan kesepakatan Gembala Sidang GPI Majalengka dan juga para penatua, kami dari Departemen Pastoral menyampaikan ke seluruh saudara kami Jemaat GPI Majalengka bahwa ibadah kita akan dimulai nanti minggu ketiga bulan September, dan jumlah jemaat dibatasi dengan 30 orang saja atau 30 jiwa, dan dibagi 4 gelombang dalam satu minggu. Jadi kami berharap para jemaat GPI Majalengka bisa memaklumi, karena memang situasi sekarang yang terjadi di negara kita, termasuk di Majalengka, dengan kasus COVID yang tiap hari meningkat.
Jadi kami berharap semua saudara-saudara bisa memaklumi. Tuhan memberkati kita sehingga kita tetap dalam keadaan sehat dan bisa kita melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Itu saja yang kami sampaikan, pengumuman dari pastoral, supaya kita mengikuti acara ibadah kita sesuai dengan aturan yang sudah dibuat oleh pastoral gereja, sesuai dengan list nanti yang akan dibuat, mengisi nama masing-masing sesuai dengan gelombang dan sektornya masing-masing. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.